Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah jema'in nama ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang adik-adik mahasiswa baru angkatan 2020 di Fakultas Pertanian dan Peternakan. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Arsadi Ali. Kebetulan saya diamanahi menjadi Wakil Dekan 3, yaitu Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Tak kenal maka tak sayang, maka terlebih dahulu saya akan sedikit introduction diri dulu. Jadi saya dilahirkan di Seberakun, Teluk Kuantan pada tanggal 6 Juli 1971. Jadi saya sekarang sudah berumur 49 tahun. Kemudian pendidikan taman kanak-kanak sampai sekolah menengah atas saya habiskan di Kota Pekanbaru tercinta ini. Taman kanak-kanak di Aisyah 2 di Jalan Pelajar. Kemudian saya alumni SD Negeri 033 Kampung Melayu Sukajadi, Pekanbaru. Kemudian sekolah menengah pertama saya tempuh di SMPN 3 Negeri Pekanbaru, dan sekolah menengah atasnya di SMA Negeri 3 Pekanbaru. Sekarang berubah nama menjadi Sekolah Menengah Negeri 5 Kota Pekanbaru. Kemudian S1 saya tempuh di Fakultas Peternakan Universitas Andalas Padang. Saya masuk tahun 90 dan keluarnya 95 di jurusan Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak. Kemudian S2-nya saya tempuh di Universitas Putrah Malaysia di bawah Fakultas Pertanian dengan program studinya Animal Nutrition atau Nutrisi Ternak, dan alhamdulillah saya selesaikan pada tahun 2009. Kemudian S3 saya selesaikan di Institut Pertanian Bogor dengan jurusan Ilmu Nutrisi dan Pakan Ternak, dan alhamdulillah saya alumni di 2014. Jadi sekarang saya di mana menjadi Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan. Selain Wakil Dekan 3, jadi di struktur organisasi yang ada di fakultas kita ini dikomandoi oleh seorang dekan. Kemudian di bawah dekan itu ada Wakil Dekan 1 nanti mengomandoi bidang akademik. Kemudian Wakil Dekan 2 itu bidang keuangan dan kepegawaian ya. Dan yang ketiga adalah saya, Wakil Dekan 3 yang membidangi kemahasiswaan dan kerjasama. Selain dekan dan wakil dekan, ada juga lagi yang namanya ketua jurusan atau ketua prodi. Kebetulan di fakultas kita ini ada 3 program studi, yaitu program studi peternakan, ini yang tertua ya. Kemudian baru diikuti oleh program studi agroteknologi, dan terakhir program studi gizi. Nah, kajur-kajur inilah yang merupakan nanti kepala sekolah adik-adik ya, yang akan mengomandai program-program yang adik idamkan. Oke, adik-adik, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memberi sedikit pantun untuk adik-adik ini ya. Saya lihat adik-adik tambah bersemangat ya, walaupun suasana COVID ini. Mudah-mudahan antusiasme kita untuk mengikuti pengenalan budaya akademik kampus ini dapat berjalan dengan baik. Nasi berteman, ayam goreng dan si gulai ikan. Menu bergizi kesukaan si Atam. Selamat datang di Fakultas Pertanian dan Peternakan, kampus yang penuh dengan kehangatan. Terima kasih adik-adik sudah memilih Fakultas Pertanian dan Peternakan. Semoga cita-cita yang diidamkan dapat dicapai di fakultas ini, terutama di program studi yang adik-adik tempuh. Wakil bidang kemahasiswaan ini nanti akan mengomandoi organisasi mahasiswa dan kerjasama. Waktu adik-adik di sekolah menengah atas mungkin ada organisasi siswa intrasekolah yang kita sebut dengan OSIS. Di sana adik-adik akan ingin mengembangkan minat, bakat dan bakat-bakat ekstrakurikulernya. Tapi kalau di perguruan tinggi ini ada sedikit berbeda. Organisasi mahasiswanya itu ada yang bersifat legislatif dan ada yang juga bersifat eksekutif. Jadi secara besar nanti ada yang namanya dengan senat mahasiswa. Nah, senat mahasiswa ini adalah menjalankan fungsinya legislatif, nanti membuat aturan-aturan dan perundangan ya. Kemudian ada lagi dewan mahasiswa. Ini kita sebut dengan eksekutifnya. Jadi ini yang akan mempelajari kepemimpinan.
Jadi kalau dulu OSIS semuanya tergabung di sana, kalau sekarang ada yang legislatif dan ada yang eksekutif. Jadi SEMA dan DEMA ini di tingkat universitas ada dan kemudian di tingkat fakultas ada. Nah, kalau di tingkat universitas kita sebut dengan Senat Mahasiswa Universitas, kalau di fakultas Senat Mahasiswa Fakultas, dan di tingkat universitas Dewan Mahasiswa Fakultas, dan di universitas Dewan Mahasiswa Universitas. Kemudian selain dua organisasi mahasiswa ini masih ada lagi yang namanya Himpunan Mahasiswa Jurusan atau kita kenal dengan HIMA. Kita kenal ya, selain organisasi SEMA dan DEMA masih ada lagi organisasi itu Himpunan Mahasiswa Jurusan atau kita sebut dengan HMJ atau HIMA Prodi, Himpunan Mahasiswa Prodi. Kalau di fakultas kita ini ada 3. Yang pertama itu Himpunan Mahasiswa Jurusan Peternakan. Nanti ini yang akan memandai adik-adik yang berminat di bidang keahlian peternakan untuk mengembangkan minat bakatnya di bidang keahlian peternakannya. Nanti bisa mengenai makanannya, bisa mengenai produksinya atau hijau makanan ternaknya. Kemudian ada HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan Agroteknologi. Nah, ini nanti akan mewadahi adik-adik yang berminat di bidang-bidang agroteknologi ya. Budidaya pertaniannya ya, genetikanya ya, bahkan juga pasca panennya. Kemudian ada lagi Himpunan Mahasiswa Jurusan Gizi. Nah, ini nanti akan mengandai adik-adik yang berminat di bidang ilmu gizi. Tentu saja nih mahasiswa-mahasiswa jurusan masing-masing akan masuk ke sana. Kemudian bagi adik-adik yang berminat selain bidang-bidang yang tadi, ada juga diakomodir nanti yang minat bidang seni, olahraga atau kegiatan lainnya seperti mapala ya, PMI dan segala macamnya. Dan induk besarnya itu ada di universitas. Jadi di universitas itu selain SEMA dan DEMA, kita juga ada mempunyai unit kegiatan khusus ya, unit kegiatan mahasiswa khusus. Nanti ada di sana bagi adik-adik yang berminat di pramuka. Jadi nanti ada unit kegiatan khusus pramuka. Kemudian ada juga yang berminat di resimen mahasiswa atau kita sebut dengan menwa. Nah, ini kan sering disebut kuliahnya di mana, di UIN, jurusannya apa? Nanti jurusannya tentara. Nah, ini bagi-bagi adik-adik yang bisa berminat di resimen mahasiswa ya, nanti bisa berkolaborasi di tingkat universitas. Kemudian unit kegiatan khusus yang lain ada di universitas itu adalah KOP Sukarela Palang Merah Indonesia atau KSR PMI ya. Kemudian ada mahasiswa pencinta alam Mapala. Nah, bagi adik-adik yang suka bergunung nih ya, nanti bisa ikut di organisasi tersebut. Kemudian ada lagi koperasi mahasiswa. Kemudian ada yang terakhir itu lembaga penerbitan mahasiswa. Jadi bagi adik-adik yang mempunyai minat menjadi wartawan bisa belajar di gagasan ini. Kemudian ada namanya di universitas itu adalah unit kegiatan mahasiswa. Nah, ini membidangi seni, olahraga dan keilmuan. Jadi nanti ada seni nanti ada latah tua ya yang akan membidanginya. Ada seni melukis juga ya, ada drama ya, macam-macam ya, ada fashion show juga bagi yang berminat. Kemudian ada olahraga. Nah, olahraga ini banyak sekali mulai dari sepak bola, bulu tangkis, takraw, voli ya. Banyak sekali sampai ke yang bela-bela diri ya. Adik-adik berminat bisa masuk ke sana. Kemudian ada lembaga pengembangan prestasi akademik atau kita singkat dengan LP2A. Jadi yang berminat nanti memperdalam cara baca Al-Quran yang baik, seni Al-Quran ya, tahfiz segala macam itu. Kemudian juga bisa marching band, debat ya. Nah, adik-adik nanti bisa masuk di organisasi tersebut. Kemudian terakhir ada lembaga pengembangan riset dan pengabdian masyarakat atau LPR-PM. Nah, ini yang berhubung dengan kegiatan ilmiah. Jadi adik-adik yang suka membuat karya ilmiah nanti bisa bergabung di lembaga pengembangan riset dan pengabdian masyarakat. Dan bagaimana di tingkat fakultas? Nah, lembaga-lembaga unit kegiatan khusus dan kegiatan mahasiswa ini mungkin secara global tidak bisa tercover di fakultas, tapi nanti bisa diwadahi atau dibawa organisasi dewan mahasiswa, tapi tidak sebesar yang ada di tingkat universitas. Tapi bisa saja ya, nanti yang berminat di bidang seni olahraga nanti akan diakomodir di dewan mahasiswa tingkat fakultas. Jadi saya harap adik-adik organisasi mahasiswa ini hanya tools atau alat ya. Jadi ini bukan merupakan sebagai yang utama
adik-adik, ini himbauan saya. Jadi yang paling utama itu adalah prestasi kita di bidang akademik ya. Kalau bisa adik 4 tahun itu sudah selesai. Dan jangan jadikan kegiatan mahasiswa ini, maksud saya organisasi mahasiswa ini jadikan kegiatan utama. Jadi kegiatan akademiknya terlupakan. Jadi hingga adik nanti bisa tamat pada semester 14. Jadi ingin kita adik-adik itu tamat 4 tahun ya, 8 semester saja. Silakan berorganisasi, tapi ini hanya sebagai pendukung untuk belajar meningkatkan soft skillnya, belajar kepemimpinan di organisasi mahasiswa ini, meningkatkan minat bakatnya. Karena orang yang punya soft skill itu nanti akan mudah mencari pekerjaan ya. Pandai berolahraga nanti akan mudah mencari pekerjaan. Apalagi yang memahami seni baca Al-Quran kalau di universitas kita ini. Dan satu himbauan saya lagi, organisasi mahasiswa adalah tempat adik-adik belajar, tempat mengembangkan diri, tempat berprestasi, tapi bukan tempat untuk mengumpulkan permasalahan adik-adik. Jadi organisasi mahasiswa bukanlah wadah mengumpulkan permasalahan yang nanti akan disampaikan ke pimpinan, tapi adalah yang mewadahi kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, kalau adik-adik mempunyai permasalahan, ada yang namanya nanti pembimbing akademik yang kita singkat dengan PA. Jadi adik-adik kalau ada permasalahan, adik-adik itu nanti punya pembimbing sendiri. Jadi mungkin satu PA bisa membimbing banyak mahasiswa. Jadi kalau ada persoalan berkenaan dengan akademik dan permasalahan di kampus, nanti adik-adik bisa berdiskusi. Kalau tidak tuntas di PA-nya, adik bisa langsung ke ketua jurusannya. Nanti ke ketua jurusannya. Kalau juga tidak bisa di ketua jurusan, nanti adik-adik bisa langsung ke saya, ke wakil dekan 3 apa permasalahannya. Kalau tidak tuntas juga di saya, nanti adik-adik nanti bisa ke dekan. Nah, jadi kita berjenjang untuk menyelesaikan permasalahan kita ini. Kalau di dekan tidak juga selesai, nanti kita bisa alurnya lebih tinggi, kita bisa ke namanya wakil rektor 3. Nah, nanti di wakil rektor 3 juga belum selesai, baru paling akhir itu nanti baru di rektor. Jadi kalau ada keinginan permasalahan bisa kita diskusikan bersama-sama. Harapan saya jangan jadikan permasalahan pribadi itu menjadikan permasalahan kelompok. Nah, sehingga adik-adik nanti membuat sesuatu yang tidak baik. Jadi sekali lagi organisasi mahasiswa ini akan menopang adik-adik untuk meningkatkan soft skillnya ya. Jadi di UIN ini sangat terbuka sekali, silakan. Bagi adik-adik yang tidak berminat, silakan capai prestasi akademiknya 3,5 tahun, insya Allah bisa selesai. Tapi harapan saya dengan organisasi mahasiswa ini, kepemimpinan adik-adik itu akan cepat tumbuh ya. Jadi orang yang bisa memimpin, memanage itu biasanya ikon-ikon itu adalah seorang manajer ya. Dan insya Allah nanti apapun permasalahan di kemahasiswaan, adik-adik bisa berkolaborasi dengan saya. Pintu ruangan saya selalu terbuka untuk adik-adik ya. Mari kita berdiskusi untuk meningkatkan prestasi dan mencapai cita-cita yang adik-adik idamkan. Memang sekarang zaman Covid ya, sekarang kita kuliah daring, PBAK-nya pengenalan budaya akademiknya juga daring. Jadi saya mohon maaf kita tidak bisa berkenalan langsung, tapi mudah-mudahan dengan kegiatan virtual ini adik-adik bisa mengenal saya dengan baik. Silakan nanti kalau sudah kondisinya normal, adik-adik bisa berkunjung ke saya. Mungkin saya itu ada di lantai 2 ya, di ruang dekanat. Silakan adik-adik yang mau berkunjung, silakan saja bagi ingin yang memperkenalkan diri. Sekali lagi terima kasih ya adik-adik sudah memilih Fakultas Pertanian dan Peternakan. Ada 3 jurusan kita di sini. Ada Prodi Peternakan, Agroteknologi, dan Gizi. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi. Untuk menyemangati adik-adik, saya ada pantun penutup ya. Program studi peternakan, agroteknologi, gizi jangan diremehkan. Ilmunya bermanfaat, sangat berguna menopang kehidupan. Terima kasih sudah memilih Fakultas Pertanian dan Peternakan. Semoga berjaya mencapai cita-cita yang diidamkan.
Terima kasih adik-adik, sampai jumpa di lain waktu. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, adik-adik boleh nge-WA saya, bahkan boleh menelpon. Dan kalau ingin bertemu muka langsung, silahkan datang ke kampus tercinta kita ini. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan di waktu yang terbatas ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.